Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 14, Li Xuan. Semut perak yang bisa terbang. Apakah mungkin itu adalah makhluk legendaris dari dimensi panggung? Begitu dipikirkan Zhou Wen, dia merencanakan untuk membangkitkan avatar berwarna darah dan pergi ke area di mana semut perak terbang telah terlihat, tetapi saat hampir siang, Zhou Wen harus menahannya. Meskipun Yu Qiubei diam-diam memberikan izin untuk membolos, dia telah mengatur pertemuan antara Zhou Wen dan Li Xuan pada siang hari. Oleh karena itu, Zhou Wen harus melakukan perjalanan ke klub pribadi di sebelah timur kota, meskipun awalnya dia membayangkan mereka akan bertemu di sekolah. Sebelum memasuki klub, Yu Qiubei memberikan nasihat pada Zhou Wen, Li Xuan adalah seseorang dengan karakter yang kuat, tapi dia bukan orang jahat. Kamu di sini hanya untuk ujian, jadi jangan terlalu merasa dekat dengannya. Tuan, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan, jawab Zhou Wen sambil mengangguk. Meskipun Zhou Wen sudah siap secara mental, dia masih agak terkejut ketika melihat Li Xuan di dalam ruangan yang mewah. Seorang remaja berusia sekitar 16 tahun duduk santai di sofa besar. Kemejanya kusut dan acak-acakan, tetapi sekelilingnya terlihat sangat indah. "Lao Yu, minumlah bersama," kata remaja itu sambil mengangkat gelas alkoholnya ketika melihat Yu Qiubei, dengan santai memanggilnya dengan suara penuh kasih sayang. "Tidak perlu, aku masih punya kelas sore ini," ucap Yu Qiubei dengan tenang. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Tanpa memperhatikan wanita-wanita menarik di sekitarnya, ia menunjuk pada Zhou Wen dan memperkenalkannya. "Li Xuan, ini Zhou Wen yang kumaksudkan sebelumnya. Dia sangat pandai dan pasti bisa membantumu dalam ujianmu. Lao Yu, jangan khawatir. Aku akan membiarkan Zhou Wen bergabung denganku. Mendapatkan hasil yang baik bukanlah masalah," ucap Li Xuan sembari meneguk minuman keras. "Senang mendengarnya. Aku masih punya pelajaran, jadi aku harus kembali ke sekolah. Kamu bisa berdiskusi dengan Zhou Wen tentang ujian pertempuran," kata Yu Qiubei. "Lao Yu, apa kamu benar-benar tidak ingin minum? Alkohol dan wanita di sini sangat menggoda," goda Li Xuan sambil tertawa. "Terima kasih atas tawarannya, tapi aku masih punya kelas. Jadi aku harus pergi," ucap Yu Qiubei sambil melambai-lambaikan tangannya. Ia lalu berbicara pada Zhou Wen, "Serahkan lamaranmu padaku. Kamu bisa tinggal di sini beberapa hari ke depan untuk mengenal Li Xuan dan yang lainnya. Itu akan membantumu dalam ujian pertempuran." "Terima kasih, Pak," ucap Zhou Wen dengan terharu. Yu Qiubei bukanlah orang yang memiliki ikatan dengannya, namun ia bersedia membantunya meski ada risiko menyinggung Antian Zuo. Zhou Wen merasa sangat bersyukur atas bantuan itu. "Dengan masuk ke sekolah terkemuka dan memiliki masa depan yang cerah, kamu tidak akan mengecewakanku dan mantan kepala sekolah," ucap Yu Qiubei sambil menepuk bahu Zhou Wen. Ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku harus pergi sekarang. Kamu bisa berbicara dengan Li Xuan untuk rincian lebih lanjut." Setelah Yu Qiubei pergi, Zhou Wen menatap Li Xuan yang tengah menikmati kebersamaan dengan beberapa wanita cantik di pelukannya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana kalau kita mencari dua rekan tim lainnya dan berlatih kerja sama tim sebelum ujian dimulai?" Li Xuan menyipitkan matanya dan berkata kepada Zhou Wen, "Kamu Zhou Wen, kan? Aku pernah mendengar tentangmu, jenius nomor 1 di Guide High School." Zhou Wen hanya menjawab, "Itu hanya rumor yang tak jelas. Jangan terlalu mempercayainya." "Aku setuju. Di kota kecil seperti Guide City, mana mungkin ada jenius sejati? Kalau kamu benar-benar seorang jenius, maka satu serangan anjing pun tidak akan bisa mengalahkanmu," ujar Li Xuan dengan lesu. "Tidak perlu berlatih kerja sama tim. Kamu bisa bergabung dengan timku hanya karena permintaan Lao Yu. Di saat yang tepat, pastikan kamu mengikuti instruksi kami dan tidak menyulitkan kami." Namun Zhou Wen tak terpengaruh. "Kamu minum?" tanya Li Xuan sambil menempatkan sebotol alkohol di depan Zhou Wen. "Kalau kamu bisa habiskan botol ini, maka kamu boleh memilih salah satu dari mereka." "Aku tidak minum," jawab Zhou Wen sambil menggelengkan kepalanya. "Seperti yang kamu mau," ucap Li Xuan sambil menganggap Zhou Wen membosankan dan melanjutkan pesta bersama wanita-wanita cantik di sekitarnya. Zhou Wen mencari sudut tempat duduknya dan memulai permainan di ponselnya, sambil tetap berada di pesta itu. Meski ia tidak tertarik tinggal di sana, tapi karena permintaan Yu Qiubei, Zhou Wen merasa tak enak jika pergi begitu saja. Jadi ia tetap bermain ponsel sambil menunggu waktu berlalu. Melihat Zhou Wen duduk diam di pojok permainan,
Li Xuan merasa tidak suka dengan perilakunya. Menurutnya, Zhou Wen terlalu terpuruk dalam kesedihan hanya karena beberapa kegagalan kecil. Baginya, meminta bantuan Lao Yu untuk hal yang sepele itu sangat tidak pantas. Tiba-tiba, hati Li Xuan bergetar. Dia berbisik dengan santai kepada seorang gadis cantik di sebelahnya. "Kamu nakal," kata gadis itu sambil berjalan ke arah Zhou Wen dengan pinggulnya yang bergoyang-goyang. Zhou Wen sibuk dengan permainannya, ingin segera kembali ke tempat semut terbang bersayap perak. Dia ingin tahu level mana makhluk dimensional itu berada. Saat dia terus asyik dengan permainannya, tiba-tiba dia merasakan kelembutan di lengannya. Kemudian, suara manis terdengar di telinganya. "Hei, ganteng, permainan apa ini? Apakah menyenangkan?" "Ya," jawab Zhou Wen sambil terus fokus pada permainannya. Bahkan jika mereka melihat permainannya, karakter semut yang bergerak dan antarmuka yang lucu membuat sulit untuk menghubungkannya ke dunia dimensi yang berbahaya. Namun, saat gadis itu melihat Zhou Wen mengabaikannya, dia tanpa sadar menggigit bibirnya. Lalu, dia mengulurkan tangannya untuk membelai pipi Zhou Wen dan memutar kepala Zhou Wen ke arahnya. Dia menghembuskan napas ke telinganya dan bertanya, "Apa yang membuat permainan ini menarik? Kenapa tidak bermain dengan aku saja?" Sementara itu, Li Xuan yang sedang minum, memperhatikan reaksi Zhou Wen dengan antusiasme. Dia berpikir bahwa Zhou Wen adalah seorang pecandu game yang belum pernah merasakan tubuh wanita, apalagi wanita yang genit seperti Xiaoya. Akankah Zhou Wen berakhir dengan mimisan karena kegembiraan yang berlebihan? Xiaoya hanya memikirkan untuk sedikit memalingkan wajah Zhou Wen. Dalam situasi seperti itu, seorang pria biasanya akan menoleh ke arahnya, tapi meskipun begitu, wajah Zhou Wen tidak bergeming, seperti batu. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Agak kesal, Xiaoya mengumpulkan kekuatannya dan dengan paksa memutar kepala Zhou Wen. Ketika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, pipi Zhou Wen sedikit berubah bentuk karena tertekan. Zhou Wen sedang asyik bermain game dan tidak ingin teralihkan. Avatar berwarna merah itu sedang berada di tengah-tengah gerombolan semut vigor, jadi gangguan apapun bisa berakibat fatal, kehilangan satu tetes darah saja bisa menjadi penyebabnya. Selama sebulan terakhir, Zhou Wen telah mengeluarkan banyak darahnya untuk bermain game. Dengan begitu banyak darah yang hilang, dia mulai menderita anemia, oleh karena itu, dia bahkan tidak ingin kehilangan satu tetes darah lagi. Meskipun Zhou Wen menghadapinya setelah dipaksa dipalingkan, Xiaoya menyadari bahwa matanya masih terfokus secara diagonal pada layar ponselnya. Merasa kesal, dia memegang kedua pipi Zhou Wen dengan tangan yang lain dan memutar wajahnya lagi. Dengan begitu, Zhou Wen tidak punya pilihan selain menatapnya. Lalu, dia menunjukkan senyum manisnya dan berkata, "Hentikan bermain game. Ayo minum bersama." "Ya, biarkan aku main game sepuasnya." Bab 15, jangan ganggu game saya. Ketika Zhou Wen dipaksa untuk mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya, dia merasa kesal. Baru saja dia melihat semut semangat bermutasi menyerang, dan jika dia tidak mengendalikan avatar berwarna merah darahnya untuk bertempur, permainan itu bisa berakhir dengan cepat. Tanpa memikirkan terlalu banyak, Zhou Wen hanya ingin kembali ke ponselnya. Dia mengulurkan tangan dan mendorong wajah Xiaoya dengan sedikit kekuatan. "Jangan ganggu permainan saya," ucapnya. Zhou Wen tidak sadar seberapa besar kekuatannya sekarang setelah meningkatkan kultivasinya baru-baru ini. Xiaoya sama sekali tidak berkultivasi, dan kondisinya lebih rendah daripada siswa SMA biasa. Dorongan yang ringan itu sudah cukup untuk mendorong Xiaoya terjatuh ke tanah. Puff! Li Xuan memuntahkan sebatang rokok yang hampir masuk ke tenggorokannya ketika dia melihat Zhou Wen mendorong Xiaoya dengan tatapan jijik. 8 gadis seksi di ruangan itu menatap Zhou Wen seperti dia adalah monster. Xiaoya terlihat terkejut dan merasa kesal. "Mengapa kamu menggunakan kekerasan? Aku sudah melayani kamu dengan baik, tetapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini," teriaknya sambil berusaha bangkit dari lantai. Zhou Wen fokus pada permainannya dan tidak memperdulikan kemarahan Xiaoya. Dia terus mengetikkan perintah dengan cepat ke dalam ponselnya. Sambil melihat Xiaoya yang sedih, Li Xuan merasa terhibur. "Pang ini cukup menarik," gumamnya. Xiaoya adalah salah satu penampil terbaik di klub pribadi itu. Meskipun ia kurang dari pendamping teratas di kota besar, penampilannya tetap tak tertandingi. Meskipun begitu, Zhou Wen merasa takut saat semut terbang bersayap perak menerjangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun,
Li Xuan yang sebelumnya terpesona oleh Xiaoya, tidak merasa takut ketika melihat Zhou Wen. Meskipun Li Xuan menganggap Xiaoya luar biasa dalam segala hal, ia merasa tidak suka dengan sikap, ucapan, dan tindakan Xiaoya. Namun, ketika ia melihat tatapan jijik dari Zhou Wen saat mendorongnya, ia merasa sangat geli. Li Xuan tidak bermaksud buruk ketika ia berpikir bahwa Zhou Wen mungkin menderita ginofobia karena dipukul oleh seorang wanita, anjing. Zhou Wen terus bermain game sepanjang waktu, membuat Li Xuan kehilangan minat padanya dan mulai bersenang-senang lagi. Li Xuan telah memesan seluruh lantai atas klub dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Namun, ketidaktahuan Li Xuan tentang Zhou Wen membuat Zhou Wen senang karena ia bisa terus bermain game. Setelah menyerang sarang semut selama 1 jam, Zhou Wen kembali ke area di mana ia sebelumnya melihat semut terbang bersayap perak. Zhou Wen melihat bahwa semut terbang bersayap perak telah tumbuh sayap perak dan tubuhnya sekarang berwarna perak seperti semut terbang. Meskipun Zhou Wen telah mempersiapkan diri, semut terbang bersayap perak terlalu cepat dan tangkas di udara. Semut terbang bersayap perak dapat mengubah arah dengan kecepatan yang sama seperti kelelawar, membuat Divine Figure Fist Zhou Wen tidak berguna melawannya. Meskipun semut terbang bersayap perak sangat kuat, ia tidak mampu mencapai tahap legendaris. Meskipun membunuhnya bukanlah hal yang mustahil, Zhou Wen harus membuat rencana dengan hati-hati. Menurut pengamatan Zhou Wen, kekuatan dan konstitusi semut terbang bersayap perak tidak lebih lemah dari kekuatan semut bermutasi. Selain itu, kecepatannya jauh lebih cepat daripada semut semangat mutasi. Ini juga alasan mengapa sulit dikalahkan. Peringkat 9 Figure Divine Fist mungkin mampu melukai semut terbang bersayap perak, tetapi tanpa menyentuhnya, kekuatannya tak berarti. Selain itu, pengaruh gerombolan semut terhadap Zhou Wen sangat signifikan. Meskipun Zhou Wen dan semut semangat, mutasinya tidak takut pada sekelompok besar semut semangat, gerombolan itu sangat membatasi gerakan mereka dan membuatnya sulit menghindari serangan semut terbang bersayap perak di ruang terbatas. Untuk membunuhnya, tampaknya Zhou Wen harus menyerang saat semut terbang bersayap perak mendekat. Namun, peluang itu sulit didapatkan. Ketika Zhou Wen kembali masuk ke dalam pertarungan dan menyerbu ke arah area di mana semut terbang bersayap perak berada, dia mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah sekitar 1 jam, Zhou Wen tiba kembali di depan semut terbang bersayap perak. Pada saat terakhir serangan dan muncul di atas avatar berwarna darah, Zhou Wen membuang Figure Divine Fist dalam upaya untuk membunuhnya. Namun, tubuh semut terbang bersayap perak melakukan putaran aneh ketika jaraknya kurang dari setengah kaki dari kepalan tangan Zhou Wen. Sambil menghindari Figure Divine Fist, cakarnya yang seperti pedang memotong kepala avatar berwarna darah dari belakang. Zhou Wen mencoba berulang kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Semut terbang bersayap perak terlalu cepat dan Figure Divine Fist-nya tidak bisa menyentuhnya. Satu-satunya kali ketika dia berhasil memukul semut terbang bersayap perak adalah saat dia menggunakan Inspang. Dia melepaskan tinjunya saat sangat dekat dengannya dan berhasil memukulnya. Namun, pukulan inci tidak memiliki kekuatan seperti keterampilan energi primordial. Hal ini tidak begitu efektif dalam menghadapi semut terbang bersayap perak dan tidak mampu merusaknya secara signifikan. Zhou Wen berharap bisa menggunakan Figure Divine Fist untuk memberikan kekuatan sekuat pukulan inci. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk melakukan gerakan memukul yang rumit. Zhou Wen ingin memiliki kekuatan yang bisa dihasilkan secara instan ketika ia berada dalam jarak dekat dengan lawannya. Namun, sayangnya Figure Divine Fist hanyalah teknik dalam game. Zhou Wen menyadari bahwa karakter dalam game tidak berbeda dengan dirinya sendiri. Jika dia bisa mengubah teknik Figure Divine Fist agar mirip dengan Inspang, maka karakter dalam gamenya juga bisa melakukannya. Setelah meletakkan ponselnya, Zhou Wen mulai bereksperimen dengan cara mengirimkan Figure Divine Fist menggunakan prinsip Inspang. Dia menyadari bahwa teknik ini sangat sulit untuk dimodifikasi, karena Figure Divine Fist membutuhkan gerakan besar yang mencolok dan berbeda dengan Inspang. Namun, Zhou Wen tidak menyerah meskipun sudah berulang kali mencoba. Li Xuan terbangun dari tidurnya dan melihat Zhou Wen terus-menerus memukul dinding di sudut ruangan. Awalnya, Li Xuan mengira bahwa Zhou Wen hanya meregangkan tubuhnya setelah bermain game seharian. Namun, setelah memperhatikan lebih lama, Li Xuan menyadari bahwa Zhou Wen masih meninju dinding bahkan setelah 2 jam berlalu. Dia hanya bisa mengamati Zhou Wen dalam diam,
tanpa mengganggu latihannya. Ini adalah sebuah pukulan inci, namun cara pengiriman kekuatannya terlalu berlebihan dan gerakannya sangat mengerikan. Li Xuan kehilangan minat setelah menonton sejenak. Pukulan Zhou Wen sudah tidak pantas untuk ditonton. 2 hari menjelang ujian masuk perguruan tinggi, Zhou Wen terus berusaha untuk menggabungkan vigor Divine Fist dan Inspang menjadi satu. Meskipun dia memiliki firasat singkat tentang apa yang dibutuhkan, namun dia tidak bisa sepenuhnya menguasainya. Waktu cepat berlalu dan ujian masuk perguruan tinggi pun dimulai. 3 hari pertama adalah mata pelajaran SMA biasa. Setelah Yu Qiubei datang dengan calon-calon terpilih mereka, Zhou Wen dan Li Xuan pergi ke pusat ujian masing-masing dan menyelesaikan ujian mereka sendiri. Pada hari keempat, Zhou Wen mengikuti ujian pertempuran dan bertemu dengan Li Xuan di sana. Ujian pertempuran diadakan di zona dimensi. Karena setiap zona dimensi memiliki keunikannya sendiri, maka ada beberapa perbedaan dalam ujian pertempuran di seluruh distrik. Ujian pertempuran Guide City diadakan di Guide Ancient City. Beberapa dekade yang lalu, badai dimensi terjadi dan membuka celah dimensi, mengubah area tersebut menjadi zona dimensi. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 16, mengunduh. Vegetasi di luar kota kuno begitu subur. Tepi parit dipenuhi dengan pohon willow yang menjulang setinggi lebih dari 10 meter. Bahkan rerumputan biasa di pinggir jalan tumbuh setinggi setengah orang dewasa. Permukaan parit dipenuhi teratai seukuran perahu. Bunga teratai sebesar wastafel wajah dengan warna merah yang aneh, seolah-olah mereka telah dicelupkan ke dalam darah. Karena pengaruh zona dimensi, hewan yang berada di sekitarnya mengalami mutasi yang berbeda. Namun, mutasi mereka tidak seberbahaya mutasi pada zona dimensional. Sebuah pasukan bersenjata dengan tank patroli di luar kota kuno. Tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke dalam kota kuno tanpa izin. Rudal permukaan ke udara dipasang di sekitar kota, namun belum pernah digunakan. Faktanya, senjata api tidak efektif melawan makhluk dimensional. Bahkan jika bom nuklir meledak di dalam zona dimensional, kerusakan yang ditimbulkan sangat kecil. Hal itu malah akan menyebabkan makhluk dimensional menyerap energi radioaktif dan berubah menjadi lebih menakutkan. Peluru biasa tidak berguna melawan makhluk dimensional. Saat ditembakkan ke makhluk dimensional, peluru hanya akan dilahap dan menyatu dengan mereka. Hanya peluru khusus yang dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk dimensional, tetapi bahan pembuatannya sangat langka. Oleh karena itu, peluru jenis ini lebih sering dibuat menjadi senjata jarak dekat seperti pedang dan golok. Meskipun senjata api tidak efektif melawan makhluk dimensional, mereka masih dapat memberikan banyak kerusakan pada manusia. Saat ini, senjata api digunakan terutama untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat manusia. Zhou Wen tidak memiliki izin untuk masuk, tetapi kartu kandidatnya masih bisa digunakan. Saat menjalani uji pertempuran, ia hanya diperbolehkan memasuki kota kuno pemandu melalui gerbang utara sekali saja. Kota penuntun memiliki 4 gerbang di keempat arah mata angin. Meskipun bukan kota yang besar, keliling seluruh kotanya tidak memakan waktu lebih dari 5 km. Namun, setelah badai dimensi, kota kuno pemandu berubah menjadi zona dimensi. Ruang di dalamnya menjadi beberapa kali lebih besar dari aslinya. Sampai saat ini, belum ada manusia yang berhasil menjelajahi seluruh wilayah kota penuntun. Masuk melalui gerbang yang berbeda-beda akan membawa seseorang bertemu dengan makhluk dimensi yang berbeda pula. Makhluk yang ditemui dari gerbang utara adalah yang paling lemah. Biasanya tidak terlalu berbahaya, selama seseorang tidak terlalu jauh menjelajahi wilayahnya. Karena hanya diizinkan untuk membawa 4 orang masuk setelah proses verifikasi, Zhou Wen harus menunggu di luar gerbang kota kuno pemandu bersama dengan Li Xuan dan 2 rekan tim lainnya yang belum pernah bertemu dengannya. Beruntung, mereka masih punya waktu sebelum gerbang ditutup. Gerbang utara kota kuno pemandu memiliki daya tarik tersendiri yang misterius. Batu-batunya penuh dengan bercak-bercak yang sudah aus dan lusuh karena bertahun-tahun terkena pengaruh cuaca. Namun, Zhou Wen pernah mendengar kisah tentang bagaimana pasukan pernah mengebom kota kuno pemandu dengan senjata yang sangat dahsyat selama lebih dari 10 menit. Namun, tidak sebatu pun dari kota kuno yang tampaknya sepi itu yang hancur. Di atas gerbang kota kuno pemandu terdapat sebuah papan bertuliskan, Kota Penuntun, dengan huruf tradisional. Kota ini memiliki kekuatan dan daya tarik yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Zhou Wen akhirnya memfokuskan perhatiannya pada simbol aneh yang terukir di ujung papan gerbang.
Simbol itu terlihat seperti lekukan seukuran telapak tangan bayi, namun di dalamnya terdapat pola terukir yang menyerupai umbi bawang putih atau bawang merah. Panduan kota kuno tidak pernah memuat simbol tersebut sebelumnya, dan menurut legenda, simbol itu muncul setelah badai dimensional. Namun, tak seorang pun tahu arti sebenarnya atau siapa yang mengukirnya. Saat sedang mempelajari simbol tersebut, tiba-tiba ponsel di sakunya bergetar. Zhou Wen mengira itu mungkin pesan dari Yu Qiubei atau Li Xuan yang sedang mencarinya, namun ketika ia mengeluarkan ponselnya, ia terkejut mengetahui bahwa ponsel tersebut bukanlah ponsel biasa yang ia gunakan. Telepon misterius itu tidak memiliki fungsi panggilan dan tidak pernah bergetar sebelumnya. Namun kali ini, ikon kamera pada layar ponsel mulai berkedip, seolah-olah meminta Zhou Wen untuk menggunakan fitur kamera. Meski bingung, Zhou Wen akhirnya mengetuk ikon kamera dan memasuki mode fotografi. Namun, kamera belakang pada ponsel tersebut aktif dan ia memutuskan untuk mengambil gambar tumbuhan yang tumbuh di sampingnya. Beruntunglah, fotografi tidak dilarang di kota kuno sehingga Zhou Wen dapat mengambil gambar tanpa terganggu oleh tentara. Namun, ia masih belum mengerti tujuan sebenarnya dari telepon misterius tersebut dan mengapa hanya saat ini ia memperlihatkan fungsi kameranya. Dengan cepat Zhou Wen menyadari bahwa ponselnya tampaknya rusak. Dia tidak bisa menekan tombol rana untuk mengambil gambar. Bahkan ketika dia mengetuk layar, ponselnya tidak bereaksi dan tidak mau mengambil gambar pemandangan. Zhou Wen mengangkat ponselnya dan melambaikannya. Tiba-tiba, simbol tangan kecil di atas gerbang kota muncul di layar dan terdengar suara bip. Ponselnya anehnya menjawab. Saat dia melihat dengan cermat, Zhou Wen menyadari bahwa ada kotak hijau di layar yang terkunci pada simbol palem aneh di atas gerbang kota. Setelah 3 kali bip, simbol tangan diperbesar dan latar belakang kota kuno perlahan-lahan menjadi kabur sambil menampilkan kata-kata memuat. Pikiran yang tak terduga melintas di benaknya. Mungkinkah ini adalah ruang bawah tanah game? Zhou Wen merasa ketakutan dan tidak yakin apakah itu bisa dipercaya. Namun, tak lama kemudian, ponsel membuktikan bahwa tebakannya benar. Pemuatan selesai dan simbol tangan berubah menjadi ikon di layar beranda ponsel. Ikon itu berada di samping logo sarang semut, dengan 3 kata, Kota Kekaisaran Kuno. Zhou Wen sangat terkejut dan menahan kegembiraannya ketika dia mengetuk ikon Kota Kekaisaran Kuno. Layar menampilkan antarmuka game yang sudah dikenal, dan setelah beberapa saat, gerbang utara Gate Ancient City muncul di layar. Berbeda dengan kenyataan, pintu ke kota kuno sudah terbuka. Zhou Wen mengeluarkan tetesan darah dari tangannya dan dengan ajaib, tetesan darah itu berubah menjadi avatar berwarna merah yang berjalan melewati gerbang menuju kota kuno panduan. Saat memasuki kota, Zhou Wen disambut oleh trotoar batu kuno dan bangunan kayu tua yang telah ia lihat sebelumnya dalam video di internet. Kota kuno panduan benar-benar terlihat identik dengan gambaran yang pernah dilihatnya. Namun sebelum Zhou Wen sempat membandingkan apa yang dilihatnya dengan video yang pernah ia tonton, sebuah rangka berpakaian compang camping yang memegang pentungan tulang muncul di jalanan dan langsung menuju avatar berwarna merah tersebut. Zhou Wen sudah pernah melihat makhluk ini sebelumnya dalam sebuah video, yang tak lain adalah makhluk dimensional dari kota kuno panduan, Skeleton Soldier. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 17, Kota Kekaisaran Kuno. Prajurit kerangka adalah makhluk dari dimensi yang cukup lemah. Mereka memiliki kecepatan lambat, kekuatan sedang, dan konstitusi yang lemah. Mereka sudah diajarkan di sekolah bagaimana cara menghadapinya. Seorang siswa sekolah menengah biasa yang tidak terlalu buruk dalam berkultivasi tidak akan kesulitan menghadapi 1 atau 2 prajurit kerangka. Meskipun Zhou Wen belum pernah bertarung dengan prajurit kerangka asli sebelumnya, dia tahu bahwa mereka jauh lebih lemah daripada semut semangat. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan atau konstitusi yang dimilikinya, tetapi kecepatannya maksimal 3. Zhou Wen mengendalikan avatar berwarna darah untuk bergegas, dan bertemu dengan prajurit kerangka ketika dia menyerang dengan klub. Namun, karena kecepatannya yang sangat lambat, klub itu hancur menjadi tulang-tulang berserakan sebelum bisa mendaratkan pukulan. Ding! Di tengah-tengah tumpukan tulang yang patah, sebuah kristal dimensi jatuh. Setelah diperiksa, itu adalah Skeleton Soldier Crystal. Zhou Wen sangat terkejut. Peluang untuk mendapatkan kristal keterampilan energi primordial sangatlah rendah. Mendapatkan satu dengan segera berarti dia sangat beruntung. Sayangnya, keterampilan energi primordial Skeleton Soldier seharusnya adalah Skeleton Palem.
Keterampilan ini hanya dapat meningkatkan beberapa kekuatan dan efeknya tidak terlalu kuat. Selain itu biasanya hanya keterampilan energi primordial peringkat 1 yang rendah. Zhou Wen mengingat informasi yang dia pelajari dari sekolah dan merasa agak kecewa. Avatar berwarna darah mengambil skeleton soldier crystal dan kristal tersebut langsung berubah menjadi aliran abu-abu yang mengalir ke tubuh avatar berwarna darah. Zhou Wen juga merasakan aura dingin berpindah dari ponselnya ke telapak tangannya. Kemudian, itu beredar melalui tubuhnya, membentuk jalur sirkulasi energi primordial yang aneh. Mendapatkan keahlian energi primordial, skeleton palem peringkat 1 membutuhkan pengeluaran 1 energi primordial. Setiap kali digunakan, skeleton palem akan menghabiskan 1 energi primordial. Kekuatan dari skeleton palem jauh lebih rendah daripada Vigor Divine Fist, sehingga termasuk dalam kategori keahlian energi primordial yang paling lemah. Zhou Wen menyadari bahwa semakin kuat keahlian energi primordial, semakin banyak energi primordial yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Oleh karena itu, keahlian energi primordial yang hanya membutuhkan 1 energi primordial pastinya memiliki kekuatan yang rendah. Zhou Wen merasa tidak nyaman untuk menguji kekuatan skeleton palem secara langsung, sehingga ia mengirimkan avatar berwarna darah ke dalam kota kerajaan kuno yang terus berlanjut lebih dalam. Zhou Wen bingung mengapa dalam game ini, kota panduan kuno berganti nama menjadi kota kekaisaran kuno. Berdasarkan informasi yang ia ketahui, kota panduan adalah sebuah kota kuno yang memiliki sejarah panjang. Pada zaman kuno, kota ini memiliki nama Yingtian dan Sankyu, dan sejarahnya dapat dilacak hingga zaman mitos 3 penguasa dan 5 kaisar. Kaisar Xuanzhu dari 5 kaisar pernah memilih kota panduan sebagai ibu kotanya sebelum akhirnya ia memindahkannya ke Dikyu. Pemimpin dari 3 penguasa, Sui Ren, juga dilahirkan di kota ini. Begitu pula dengan kaisarku dari 5 kaisar dan putranya, Xie dari Shang. Nama seperti kaisarku mungkin asing bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya kaisarku adalah pola dasar yang menjadi dasar penggambaran kaisar di Jun dalam teks klasik makhluk mitos, klasik pegunungan dan laut. Semua cerita tentang kota panduan hanyalah mitos belaka dan tidak ada yang tahu kebenarannya. Namun, setelah badai dimensi menerjang, kota panduan kuno menjadi sebuah zona dimensi dan hingga kini belum sepenuhnya dieksplorasi. Beberapa tahun yang lalu, beberapa orang yang memiliki kekuatan epik mencoba untuk menjelajah ke dalam kota, namun tidak pernah kembali. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menjelajah jauh ke dalam kota panduan kuno. Selama beberapa dekade evolusi terakhir, manusia terkuat hanya mencapai tahap setengah langkah mitikal. Namun, sebenarnya itu hanya mencapai puncak tahap epik. Hilangnya para ahli ini mencerminkan betapa menakutkannya kedalaman kota kuno tersebut. Untungnya, zona dimensi memiliki batasan yang kuat, sehingga makhluk dari dimensi lain sulit untuk keluar dari batas zona tersebut. Jika tidak, masyarakat manusia pasti akan terjebak dalam kekacauan dan tidak akan pernah merasakan kedamaian. Dengan memanggil semut semangat yang bermutasi, dia menyerang kota kekaisaran kuno dari jarak jauh. Prajurit kerangka mencoba menyerangnya dari waktu ke waktu, namun dengan mudah dikalahkan olehnya dan semutnya. Namun, selain kristal yang jatuh dari prajurit kerangka pertama, tidak ada lagi kristal yang berhasil didapat. Tingkat drop dari skeleton soldiers lebih rendah daripada Vigor Ants. Dalam game, Zhou Wen mencoba kekuatan skeleton palem, namun tak heran jika kekuatannya jauh lebih lemah daripada Vigor Divine Fist. Meskipun meningkatkan kekuatannya sekitar 10-20%, namun tetap saja ia lebih lemah daripada tinju petir Tian Xiangdong. Namun, skeleton palem memiliki kelembutan dan jumlah gerakan yang diperlukan saat mengirimkannya lebih sedikit. Ia lebih gesit dan cepat, tidak seperti Vigor Divine Fist yang membutuhkan gerakan terbuka dan berlebihan. Skeleton palem lebih cocok digunakan bersama dengan Inspang. Namun, kelemahan skeleton palem terletak pada kekuatannya yang terlalu lemah. Bahkan jika ia memadukannya dengan kekuatan lain, seperti tinju petir, kerusakan yang ditimbulkan pada semut terbang bersayap perak akan terbatas. Saat Zhou Wen sedang memikirkan hal ini, ia merasakan ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Meskipun ada banyak siswa yang berkumpul untuk ujian pertempuran, Zhou Wen telah memilih sudut tertentu. Oleh karena itu, orang yang berjalan pasti mencarinya. Beruntung, tidak banyak prajurit skeleton, sehingga kumbang Vigor termutasi sudah cukup untuk menanganinya. Hal ini memungkinkan Zhou Wen untuk beralih fokus.
Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan sekelilingnya. Merasa yakin bahwa itu adalah Li Xuan, Zhou Wen sangat terkejut ketika dia mengenali orang tersebut. Itu ternyata adalah Anjing, yang belum pernah dia lihat sejak mengalahkannya dengan satu gerakan. Anjing adalah seorang wanita yang tidak terlalu menarik menurut standar kecantikan modern. Dia tidak memiliki dagu tegas, kelopak mata ganda, atau hidung mancung. Dia lebih terlihat seperti wanita cantik klasik, dengan hidung mungil dan sedikit tembem di wajahnya. Namun, aura tajam yang memancar dari dirinya membuatnya terlihat sangat maskulin. Matanya yang seperti kucing memberikan kesan tegas dan kuat. Dia lebih tinggi dari Fang Ruoxi dan hampir setinggi Zhou Wen. Bagi pria, bertemu dengan wanita seukuran dia bisa membuat mereka merasa tertekan. Apalagi dengan sikap Anjing yang terkadang cukup kasar terhadap orang asing. Seorang pria dengan kemauan yang sedikit lemah bahkan mungkin tidak berani menatap matanya. Anjing mendekati Zhou Wen dengan langkah pasti dan, tanpa menunggu apapun, dia melemparkan USB drive ke arahnya. "Apa ini?" tanya Zhou Wen, bingung. "Paman Feng menyuruhku memberikan ini padamu," kata Anjing sambil melempar pandang ke ponsel yang dipegang Zhou Wen dengan nada yang tampak mengejek. "Namun, menurutku, usaha Paman Feng terlalu terlambat. Tidak peduli sebaik apapun ini, memberikannya pada seseorang yang sedang merana adalah sia-sia." Sebelum Zhou Wen sempat mengatakan apa-apa, Anjing berbalik dan berjalan beberapa langkah sebelum berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, "Di masa depan, bukankah kamu bilang bahwa kamu berasal dari keluargaan? Keluarga kami tidak ingin orang lemah seperti kamu." Setelah mengucapkan itu, Anjing pergi tanpa menoleh ke belakang. Begitu dia meninggalkan zona peringatan, dia pergi dengan mobil dengan plat nomor militer. Zhou Wen hanya menatap kosong ketika kendaraan militer itu pergi. Baru kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan dari keluarga Anda sejak awal. Saya juga tidak berencana untuk mengurangi keagungan keluarga Anda. Mungkin kalian berpikir terlalu jauh." Setelah memasukkan drive USB ke dalam sakunya, Zhou Wen terus menjelajahi penjara bawah tanah kota kekaisaran kuno dan membunuh tentara tengkorak. Meskipun tidak menemukan barang berharga, itu membantunya untuk mengenal lingkungan di dalam kota kekaisaran kuno. Sekolah hanya memberikan mereka peta kota kuno yang terbatas pada sekitar gerbang kota utara. Peta itu tidak lengkap dan hanya dibuat untuk mencegah siswa dari menjelajahi terlalu jauh ke dalam kota kuno karena takut terjadi kecelakaan. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 18, Jenderal Kerangka. Jika Zhou Wen tidak memiliki telepon atau ruang bawah tanah game, maka dia mungkin tidak akan berani untuk menjelajah jauh ke kota kuno. Baginya, itu hanya akan mempertaruhkan nyawanya tanpa alasan yang jelas. Namun, semuanya berubah sekarang. Zhou Wen kini dapat menjelajah jauh ke dalam ruang bawah tanah game dan mencari tahu situasi di dalamnya. Ketika dia kemudian memasuki kota kuno, dia akan merasa lebih familiar dan mengurangi risikonya. Hal ini mirip dengan informasi dan peta yang diberikan oleh sekolah. Wilayah di sekitar gerbang utara memiliki beberapa prajurit tengkorak. Prajurit kerangka ini sedikit lebih kuat dari pria dewasa yang tidak pernah berkultivasi. Terhadap siswa sekolah menengah yang telah berkultivasi, mereka hanya akan dipukuli. Kecuali seseorang mencari kematian dan menyerang segerombolan prajurit kerangka, maka biasanya tidak akan terlalu berbahaya. Tanpa ragu-ragu, Zhou Wen membuat avatar berwarna darah dan menunggangi semut semangat bermutasi untuk menyerang. Bahkan jika dia bertemu segerombolan prajurit kerangka, avatarnya dengan mudah dapat membunuh mereka. Zhou Wen tidak perlu melakukan tindakan apapun dengan avatarnya yang berwarna darah. Segera setelah itu, Zhou Wen keluar dari peta yang diberikan oleh sekolah. Kota kuno itu dipenuhi jalan-jalan beraspal batu dan bangunan-bangunan kuno. Semakin jauh dia menjelajah, semakin kuno gaya bangunan yang ditemukannya. Zhou Wen hanya berani berjalan di sepanjang jalan dan menghindari bangunan-bangunan kuno yang berderet di sana. Dalam kurikulum pendidikan, sudah berulang kali disebutkan bahwa yang terbaik adalah tidak memasuki bangunan zona dimensional. Banyak bangunan terhubung ke celah dimensional, sehingga masuknya bisa menyebabkan tersesat di dimensi yang berbeda. Tingkat drop dari skeleton soldiers sangat rendah. Meskipun dia sudah membunuh lebih dari 200, selain dari skeleton soldier pertamanya, tidak ada lagi yang jatuh. Zhou Wen tidak terkejut dengan hal ini. Dia sudah mendengar bahwa skeleton soldier jarang memadatkan kristal dimensional karena levelnya yang rendah.
Meskipun skeleton palem lemah, mendapatkan skeleton palem kristal juga sangat jarang. Sambil berpikir, tiba-tiba dia melihat sekelompok prajurit kerangka di jalan di depannya. Ada sekitar 20 hingga 30 dari mereka. Ini adalah gerombolan prajurit tengkorak terbesar yang pernah dia lihat sejak dia masuk. Berbeda dengan skeleton soldier sebelumnya, gerombolan skeleton soldier ini mengelilingi kerangka kuda. Menungganginya adalah skeleton general yang memegang tombak tulang. Skeleton general di atas kerangka kudanya jelas lebih tinggi dan lebih kuat dari skeleton soldier pada umumnya. Setidaknya ia memiliki satu kepala lebih tinggi dan tengkoraknya sangat tebal. Tidak seperti tengkorak biasa yang berwarna putih keabu-abuan, tengkoraknya bersinar dengan warna gading yang indah. Meskipun armor yang dikenakannya compang camping, ia mengenakan jubah merah gelap yang lengkap dan terlihat agak tua. Tombak tulang yang dipegangnya memiliki panjang sekitar 2 meter dan permukaannya kasar. Ujungnya tajam seperti duri dan berduri. Jika seseorang tertusuk oleh tombak itu, bisa menyebabkan pendarahan yang tak henti-hentinya. Ketika Zhou Wen menatap ke arahnya, skeleton general juga melihat avatar berwarna darah dan mutated figure An yang dikendalikan oleh Zhou Wen. Namun, tak seperti makhluk dimensional biasa, dia tidak langsung menyerang ke depan. Sebaliknya, ia terus menunggang kuda kerangkanya seolah-olah membenci gagasan menyerang. Sebaliknya, gerombolan prajurit kerangka menyerang ke depan dengan ganas seperti harimau dan serigala. Cakar depan mutated figure Ans mengiris dengan ganas seperti sabit. Kematian dan dalam satu putaran, membelah tentara kerangka, membunuh sekitar 10 di antaranya. Rekan di kuda kerangka itu akhirnya tidak tahan dan ia melolong ke langit, mengeluarkan suara yang keras dan menakutkan sebelum menyerang ke depan. Kecepatan kuda kerangka itu tak tertandingi oleh skeleton soldier pada umumnya. Bahkan Zhou Wen kaget karena ia lebih cepat daripada semut semangat bermutasi dan avatar berwarna darah. Kuda itu menyapu seperti tornado yang tak kalah cepat dari semut terbang bersayap perak. Dalam sekejap, kuda kerangka itu mendarat di depan mutated figure An. Zhou Wen memerintahkan semut semangat bermutasi untuk melawan musuh dengan cakarnya, berharap dapat menahan tombak tulang sebelum avatar berwarna darah melompat untuk menyerang kepala musuh. Namun, yang mengejutkan adalah tombak tulang itu mempercepat gerakannya, berubah menjadi blur dalam pandangan Zhou Wen seolah-olah ia tiba-tiba hilang. Ketika Zhou Wen bisa melihat kembali, tombak tulang itu telah menembus cakar mutated figure An dan menikam langsung ke dada avatar berwarna darah. Ledakan hebat terdengar saat avatar berwarna merah darah terlempar dari belakang semut semangat bermutasi, yang menyebabkan layar game menjadi hitam. Zhou Wen yakin bahwa karakter tersebut pasti mati dengan seketika. Zhou Wen merasa sedikit senang dengan tantangan yang dihadapinya. Baginya, membunuh prajurit kerangka biasa tidak memiliki arti karena mereka tidak memberikan hadiah yang berharga. Dia harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Tiba-tiba, Li Xuan muncul bersama dengan dua pemuda yang tidak pernah dikenal oleh Zhou Wen sebelumnya. Zhou Wen merasa bahwa mereka bukan siswa dari sekolah menengah panduan dan kemungkinan besar mereka seperti Li Xuan, yaitu siswa dari sekolah menengah panduan tetapi tidak bersekolah di sana. Ketika kita memasuki kota kuno, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Ikuti saya dan serahkan sisanya kepada mereka, kata Li Xuan tanpa memperkenalkan kedua pemuda itu kepada Zhou Wen. Baik, sahut Zhou Wen. Dia tidak ingin menarik perhatian dan berniat untuk melewati tes pertempuran dengan mudah. Ketika mereka berbicara tentang tes pertempuran, kedua pemuda itu meyakinkan Li Xuan bahwa dengan bantuan mereka, dia pasti akan menjadi yang terbaik dalam tes pertempuran kota pemandu. Nada mereka terdengar sangat yakin dan percaya diri. Mungkin benar, tapi kamu harus melakukannya dengan baik untuk saya. Saya harus menjadi yang terbaik dalam tes pertempuran kota pemandu dengan segala cara, ujar Li Xuan dengan tegas. Saudara Xuan, percayalah, siapa bilang pakar sejati tidak mungkin ada di kota panduan yang kecil ini. Meskipun saya akan bergabung dengan Jiang Hao, saya sendiri yang menjamin bahwa Anda akan mendapatkan yang pertama, kata Sun Yantu dengan percaya diri. Li Xuan sedikit mengernyit, tetapi Jiang Hao buru-buru menambahkan, Saudara Xuan, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik dan kami jamin tidak ada yang akan salah. Setelah beberapa saat, Li Xuan akhirnya mengangguk sedikit. Namun, Sun Yantu masih ingin mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba mereka melihat seseorang mendekat. Keempat orang itu menoleh dan melihat kecantikan tinggi yang dengan mudah menyinari mata orang lain. Zhou Wen, senang kamu bisa bergabung dengan tim.
kata Fang Ruoxi dengan lega ketika dia mendekati Zhou Wen. Zhou Wen tersenyum dan berkata, semua ini berkat Li Xuan. Saya bisa mengikuti tes pertempuran berkat dia. Fang Ruoxi tidak mengenal Li Xuan, Su Miantu, atau Jiang Hao, tetapi dia merasa sangat lega karena Zhou Wen bisa ikut serta. Dia berkata sambil tersenyum, saya awalnya merasa yakin bisa mencoba keberuntungan saya sendiri, tetapi dengan adanya Anda, saya rasa saya tidak akan mendapat kesempatan lagi. Namun, kata-kata Fang Ruoxi membuat Su Miantu merasa tidak senang. Terasa seolah-olah Fang Ruoxi dan Zhou Wen sedang memanfaatkan mereka. Tidak apa-apa, dengan Zhou Wen bergabung dengan kami, kamu bisa merasa tenang. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk masuk ke 3 besar, masih mudah untuk menjamin dia mendapatkan posisi keempat berkat kerja tim kami, kata Su Miantu kepada Fang Ruoxi sambil tersenyum. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 19, memasuki kota kuno. Fang Ruoxi melirik Su Miantu, lalu mengabaikannya. Dia terus menatap Zhou Wen dan bertanya, Zhou Wen, sekolah apa yang akan kamu pilih? Saya belum memutuskan, jawab Zhou Wen. Fang Ruoxi mengangguk dan berkata, sangat bijaksana. Dengan kemampuanmu, kamu bisa masuk kemana saja. Tidak perlu tergesa-gesa. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam tes ini. Saya harap hasilku tidak kalah jauh denganmu. Setelah mengucapkan itu, Fang Ruoxi melambai tangan pada Zhou Wen, lalu pergi. Sejak awal hingga akhir, ia mengabaikan Su Miantu. Su Miantu merasa tidak senang dengan perlakuan itu, tetapi tidak tepat jika dia marah di tempat ini. Yang dia lakukan hanyalah memandang Zhou Wen dan berkata pada Jiang Hao dan Li Xuan, orang-orang dari kota kecil memang memiliki pandangan yang sempit. Sayang sekali, dia tampan tetapi bodoh dan tidak berwawasan. Jiang Hao tidak berkomentar, tapi perhatian Li Xuan pada Zhou Wen sedikit terganggu. Dia bertanya pada Zhou Wen, saya dengar kamu dulu pernah menjadi jenius nomor 1 di sekolah menengah panduan. Dan sepertinya itu benar, cewek itu terlihat sangat menghormatimu. Hanya semangat antara sesama siswa, kata Zhou Wen, dia sendiri sangat luar biasa dan tidak lebih lemah dariku. Dimanapun dia ditempatkan, dia akan menjadi salah satu jenius kultivasi yang terbaik. Su Miantu dengan jelas bisa mendengar bahwa Zhou Wen membantahnya. Dia berkata dengan jijik, jika kamu benar-benar hebat, mengapa kamu membutuhkan kami untuk membawa kamu? Li Xuan belum memberitahu Su Miantu dan teman-temannya tentang Zhou Wen. Yang dia katakan hanya bahwa dia membantu temannya membawa seorang siswa untuk mengikuti ujian pertempuran. Zhou Wen tidak membela diri dan menemukan dirinya terperangkap dalam pertengkaran dengan Su Miantu di bawahnya. Tiba-tiba, Li Xuan memotong Su Miantu yang masih belum memberikan ceritanya. Cukup, hentikan. Sudah saatnya kita masuk. Kalian semua harus fokus. Dengan perkataan Li Xuan tersebut, Su Miantu hanya bisa menelan kata-katanya. Dia menatap Zhou Wen dengan rasa kesal. Penguji sudah memverifikasi calon siswa. 4 orang dalam satu tim, mereka membawa kartu calon ke mesin verifikasi. Mereka memberikan sidik jari mereka, memindai paspor mereka, dan memeriksa isi tas mereka. Hanya setelah dipastikan sebagai kandidat yang benar dan bahwa mereka tidak membawa barang curang, mereka diizinkan memasuki kota kuno. Sebagian besar siswa tidak gugup. Sebaliknya, keluarga yang mendampingi mereka hampir pingsan saat berdiri di luar garis peringatan. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika para siswa masuk ke kota kuno, beberapa hampir mengalami serangan jantung. Zhou Wen dan timnya berbaris untuk menjalani pemeriksaan, melewati lorong yang aman, sebelum tiba di depan gerbang kota kuno. Gerbang ke kota kuno telah terbuka, tetapi semuanya terlihat seperti kabut buram di dalamnya. Tidak ada cara untuk melihat apa yang ada di dalam. Para prajurit yang bersenjata lengkap menjaga gerbang kota kuno, mendesak, berhenti berdiri dan masuklah dengan cepat. Banyak orang yang mengantri di belakangmu. Zhou Wen mengikuti langkah Li Xuan dan teman-temannya menuju gerbang kota kuno. Dia berjalan di belakang mereka ketika mereka memasuki gerbang itu, tetapi ketika mereka melewati gerbang itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat mereka lagi. Tanpa ragu, dia bergegas melewati gerbang yang suram dan tiba-tiba merasa pusing yang aneh merayapi tubuhnya. Namun, begitu dia melangkah satu langkah, pemandangan di depan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Kabut di kota kuno menghilang, dan dia bisa melihat jelas jalan-jalan berbatu dan bangunan kuno dengan ubin biru dan dinding merah yang menjulang di sana-sini.
Li Xuan dan dua temannya berjalan tepat di depannya hanya beberapa langkah. Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa zona dimensi setara dengan dimensi spasial lainnya, dan tampaknya perkiraan mereka tepat. Setelah sebagian besar siswa masuk, mereka dengan rasa ingin tahu mulai mengeksplorasi kota kuno seperti Zhou Wen. Meskipun mereka sudah menonton beberapa video tentang panduan kota kuno di sekolah, tetapi mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman yang berbeda. Keunikan dan nuansa kuno yang membungkus seluruh pengalaman manusia sulit dijelaskan hanya dengan rekaman video. Penguji mengumpulkan kelompok peserta dan menjelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Setelah penjelasan selesai, tes pertempuran resmi dimulai. Semua siswa yang berpartisipasi dalam ujian bergegas menelusuri jalan-jalan dan lorong-lorong kota kuno, dengan harapan membunuh tentara kerangka sebanyak mungkin untuk meraih hasil yang lebih baik. Tentu saja, beberapa di antara mereka berharap dapat menemukan kristal dimensional selama pengujian, karena itu akan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Liga Bumi telah dengan jelas menyatakan bahwa kristal dimensi yang jatuh selama ujian pertempuran adalah milik siswa yang mengambil ujian. Namun, penguji juga menjelaskan bahwa siswa harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi selama ujian. Menurut hukum Liga, seseorang dapat secara bebas memilih untuk mengikuti ujian pertempuran setelah mencapai usia 16 tahun. Tanggung jawab penuh ada pada siswa untuk melakukannya. Bahkan jika terjadi kematian, Liga tidak akan memberikan kompensasi apapun. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain dalam ujian masuk perguruan tinggi, hanya beberapa ratus siswa di kota yang benar-benar berpartisipasi dalam ujian pertempuran. Di dalam kota kuno yang telah diubah, mereka tidak terlihat mencolok. Zhou Wen dan Li Xuan pergi jauh ke dalam kota kuno. Pada awalnya, ada banyak siswa di sekitar, sehingga skeleton soldier yang muncul tidak cukup untuk mereka bunuh. Li Xuan dan teman-temannya tidak berniat merebut tulang dari siswa lain, sehingga mereka berputar-putar di sekitar medan perang dan menjelajahi kota kuno. Sun Yantu dan Jiang Hao mengumpulkan poin dan setiap prajurit kerangka yang mereka temui berhasil mereka kalahkan dengan satu serangan saja. Gerombolan skeleton soldier tidak pantas disebut sebagai tantangan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Di antara kerangka prajurit kerangka, terdapat tulang seukuran butir beras. Setiap skeleton soldier hanya memiliki satu di antaranya, dan skor seseorang dalam ujian pertempuran ditentukan oleh jumlah tulang yang berhasil dikumpulkan. Namun, jumlah tulang hanya bisa menentukan peringkat tim. Peringkat individu dalam tim ditentukan oleh jumlah kristal dimensi. Mungkin itu kebetulan, tetapi arah yang diambil oleh kuartet kebetulan sama seperti yang telah dicoba oleh Zhou Wen dalam game. Ketika mereka menyerbu kota kuno, semua pemandangan tampak identik dengan yang ada dalam game. Tidak hanya bangunan kuno yang dapat ditemukan di kota kuno, namun jumlah prajurit kerangka yang muncul juga sama dengan gamenya. Apakah ini berarti kita akan menemui seseorang yang mengendarai kerangka kuda? Namun, Zhou Wen dengan cepat memikirkan ide lain. Area itu telah melampaui batas tes, sehingga Li Xuan dan teman-temannya tidak ingin mengambil risiko dengan memasukinya. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Sun Yantu dan teman-temannya terus menyerbu hingga mencapai batas ujian. Akhirnya, mereka keluar dari batas ujian tersebut. Li Xuan, kita sudah keluar dari batas ujian. Apakah kita harus kembali? Tanya Zhou Wen pada Li Xuan. Namun sebelum Li Xuan menjawab, Sun Yantu dengan nada merendahkan berkata, area ujian ini sangat kecil. Jumlah prajurit kerangka yang muncul sangat terbatas. Bahkan jika kita bisa mendapatkan semuanya, berapa banyak yang bisa kita peroleh? Jika kalian takut, kalian bisa menunggu di sini sampai kami kembali. Tidak perlu kalian ikuti kami masuk. Li Xuan hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kami memiliki informasi lengkap tentang Guide Ancient City. Selama 10 hingga 15 km ke depan, kita hanya akan menemui skeleton soldiers. Tidak akan ada makhluk dari dimensi panggung legendaris yang muncul. Area ujian agak konservatif karena mereka tidak ingin siswa mengalami kecelakaan. Seperti yang dikatakan Niantu, dengan jumlah skeleton soldiers yang sedikit di area tes, itu tidak cukup bagi kita untuk mendapatkan skor tinggi. Sangat penting bagi kita untuk terus maju. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 20, Persuasi. Setelah melihat ekspresi dari ketiganya, Zhou Wen menyadari bahwa bujukannya tidak akan berhasil. Meskipun dia memiliki niat untuk tetap tinggal, mengabaikan segala kemungkinan yang mungkin terjadi pada ketiganya, tetapi hasilnya sangat mempengaruhi dirinya.
Jika ketiganya mati di dalam, maka peluangnya untuk menjadi calon siswa di sekolah terbaik akan terancam. Selain itu, Yu Qiubei telah memperkenalkannya ke mereka, sehingga dia merasa bertanggung jawab untuk membantu Li Xuan mencapai hasil yang baik. Meskipun Li Xuan tidak sepaham dengannya, Zhou Wen tidak ingin melihat Li Xuan mengorbankan dirinya sendiri. Hal itu akan mempengaruhi reputasi Yu Qiubei dan keluarga Li yang kemungkinan besar akan menyalahkan Yu Qiubei. Zhou Wen berharap mereka tidak menjelajah terlalu jauh. Selama mereka tidak mendekati daerah yang dikuasai oleh Skeleton General, seharusnya tidak akan terjadi masalah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhou Wen memutuskan untuk mengikuti Li Xuan dan teman-temannya. Sun Yantu yang melihat Zhou Wen diam, mengejeknya dengan jijik. Ketika seseorang menjadi beban, seseorang harus menyadarinya. Ikuti saja kami dengan patuh dan hentikan omong kosongmu. Zhou Wen tidak mempedulikan omongan Sun Yantu, dia lebih fokus pada tujuannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam meneteskan setetes darah sebelum memasuki ruang bawah tanah Game Ancient Imperial City. Dia ingin menjelajahi lebih jauh dan menguji kekuatan Skeleton General. Lebih baik jika dia bisa menemukan cara untuk membunuhnya, dan bahkan jika dia gagal, setidaknya dia bisa menemukan cara untuk bertahan hidup di masa depan. Dalam situasi itu, Jiang Hao dan Sun Yantu telah mengambil alih dan membunuh semua prajurit kerangka yang menyerang mereka. Zhou Wen tidak perlu melakukan apa-apa, tidak ada bahaya yang mengancamnya. Bahkan jika prajurit kerangka menyerangnya, dia dengan mudah dapat mengalahkannya dengan kekuatannya saat ini. Zhou Wen terus berjalan di belakang mereka, tanpa takut mereka akan mengetahui identitasnya karena mereka tidak mungkin mengenalinya. Antarmuka permainan menampilkan grafis kartun yang sangat berbeda dari dunia nyata, sehingga orang biasa sulit mengaitkannya. Seperti Zhou Wen, Li Xuan juga tidak memiliki hubungan dengan Jiang Hao dan Sun Yantu. Ketika Li Xuan melihat Zhou Wen bermain game di lokasi seperti itu, dia menggodanya, "Kamu benar-benar pecandu game. Kamu masih ingin bermain game di sini. Sebenarnya aku tidak memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi aku hanya bermain game untuk mengisi waktu," jawab Zhou Wen tanpa melihat ke atas. Matanya terpaku pada layar saat ia mengendalikan avatar berwarna merah darah, menggambar jejak saat ia menaiki semut semangat bermutasi. Prajurit kerangka biasa tidak bisa menandingi kecepatan semut semangat bermutasi. Tubuh mereka terlempar dan terserak di tanah akibat benturan. Zhou Wen tidak membuang-buang waktu untuk membunuh mereka, dia hanya ingin segera mencapai lokasi Jenderal Tengkorak. "Itu benar, aku juga akan bermain," kata Li Xuan sambil mengeluarkan ponselnya dan mengetuk layar. Permainan yang dia mainkan adalah misteri. Meskipun permainan Li Xuan tidak penting, Zhou Wen tetap terus bermain. Hal ini membuat Sun Yantu kesal. Apa ini? Apakah dia benar-benar jenius nomor 1 di Guide High School? Dia terlihat seperti kutu buku game, Sun Yantu mengeluh dengan tidak senang. Meskipun Sun Yantu dan Jiang Hao memiliki kekuatan yang kuat, mereka tetaplah manusia biasa yang rentan terhadap kelelahan dan cedera. Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi gerombolan prajurit kerangka yang jumlahnya banyak, mereka harus berhati-hati agar tidak terluka. Hal ini membuat kemajuan mereka menjadi melambat. Sementara itu, Zhou Wen sangat fokus pada permainan. Tingkat kemajuannya jauh lebih cepat daripada dalam kehidupan nyata. Hanya setengah jam kemudian, dia sudah tiba di tempat di mana dia bertemu dengan Skeleton General yang menunggang kuda kerangka. Seperti sebelumnya, Skeleton General tersebut langsung menyerang saat melihat avatar berwarna darah dan mutated Vigoran. Kecepatannya sangat menakutkan, bahkan melebihi Zhou Wen dan semut semangat bermutasi. Zhou Wen saat itu sangat berfokus. Dia sedang memikirkan cara untuk menghindari serangan tombak yang dilancarkan oleh Skeleton General. Namun, ketika tombak tulang itu menusuk ke arahnya, dia tidak berhasil menghindarinya. Dia tidak punya kesempatan untuk memblokir serangan tersebut sebelum akhirnya tertusuk di dadanya. Sangat cepat, serangan tombak ini pasti merupakan jenis keterampilan energi primordial. Zhou Wen dengan yakin bisa mengetahui bahwa itu adalah keterampilan energi primordial, jika tidak mungkin dia tidak bisa bereaksi. Keterampilan energi primordial tipe kecepatan. Orang ini lebih sulit daripada semut terbang bersayap perak. Namun, semut terbang bersayap perak tersebut rupanya tidak pernah menggunakan keterampilan energi primordial. Ketika Zhou Wen memikirkan masalah ini, dia segera membangkitkan kembali avatar berwarna darah, menunggangi semut semangat bermutasi, dan menyerbu ke kedalaman kota kekaisaran kuno.
Saat berlari ke depan, Zhou Wen dengan hati-hati mengingat detail dari 2 kematian sebelumnya. Dia berharap bisa menemukan strategi yang tepat untuk menghadapi skeleton general dengan mempelajari setiap detailnya. Dengan melakukan itu, Zhou Wen menemukan beberapa kemungkinan. Namun, kelangsungan hidup mereka membutuhkan dia untuk menguji kemungkinan tersebut untuk mengetahui apakah mereka berhasil. Saat skeleton general menyerangnya lagi, Zhou Wen dengan sengaja menghindari serangan langsung kerangka kuda itu. Dia ingin tahu apakah keterampilan energi primordial hanya mampu melakukan dorongan frontal. Fakta membuktikan bahwa dia salah. Ketika avatar berwarna darah mengelak ke sisi kuda kerangka di bawah kendali Zhou Wen, ujung tombak tulang menyapu busur bulan sabit seperti aliran cahaya, langsung memenggal kepala avatar berwarna darah. Tidak diragukan lagi, itu adalah pembunuhan instan. Membuat kesalahan bukanlah masalah yang menakutkan. Yang menakutkan adalah kurangnya kesempatan untuk mengubah strategi. Namun, telepon misterius itulah yang memberi Zhou Wen kesempatan untuk melakukan perbaikan. Keterampilan energi primordialnya tidak hanya dorongan, tetapi juga mampu membelah samping. Ini membuatnya sulit. Zhou Wen tidak putus asa, sebaliknya, dia diam-diam meneteskan setetes darah lagi ke layar ponsel. Mungkin karena kehilangan banyak darah dalam sebulan terakhir, Zhou Wen merasa sedikit pusing. Saya perlu memikirkan cara untuk mengisi kembali darah saya di masa depan. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin benar-benar akan mati karena anemia, pikir Zhou Wen. Meskipun dia merasakan sedikit sakit kepala, dia tetap berusaha mencari solusi yang baik. Dengan percobaan pertama yang gagal, yang bisa dilakukan Zhou Wen hanyalah mengganti metode. Untungnya, dia hanya melakukan upaya dalam game. Jika itu terjadi dalam kehidupan nyata, tidak mungkin dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu kehidupan. Dia tidak bisa bertaruh begitu saja. Sementara Zhou Wen berusaha, Sumyantu dan kawan-kawan terus bergerak maju. Makhluk multidimensional di zona dimensional hampir tak terhitung jumlahnya. Karena zona itu terhubung dengan celah dimensi, bahkan jika makhluk itu tereliminasi, area itu akan segera diduduki oleh makhluk baru. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Namun, celah dimensional tidak stabil. Makhluk multidimensional tidak muncul secara acak, sehingga setelah membersihkan area, tidak akan ada prajurit kerangka yang muncul dalam waktu singkat. Kemajuan Sumyantu dan perusahaannya cukup baik. Peluang untuk mendapatkan kristal dimensional dari prajurit kerangka cukup kecil, dengan satu kristal kekuatan yang diperoleh dari tubuh prajurit kerangka setiap 2 atau 300 prajurit kerangka. Sayangnya, ini bukan permainan. Mereka hanya bisa dengan kasar mengidentifikasi kristal kekuatan, tetapi tidak tahu apa nilai sebenarnya. Kristal kekuatan secara alami menjadi milik Li Xuan. Faktanya, selama dia memiliki kristal kekuatan, dia akan menjadi orang pertama di tim. Kami sudah cukup memburu prajurit kerangka. Kami sudah sangat jauh dari wilayah ujian yang ditentukan. Kita harus segera kembali sebelum waktu habis. Bisakah kita berhenti maju? Setelah menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan wilayah Jenderal Kerangka, Zhou Wen berkata lagi kepada Li Xuan. Bersambung.